pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Isolasi, tetapi tetangganya membantu. Akbar Allah, Akbar Allah. Obati pasien yang terpapar. Pandemi corona ini telah membawa kesulitan bagi banyak orang. Terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis. Agar semuanya memakai masker. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kita bersama untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Saat ini, seluruh belahan dunia menghadapi musuh yang sama. Ya, coronavirus atau sering disebut COVID-19. Ya, secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.853.000 dari hasil ini kita dapatkan kasus positif terkonfirmasi. Sementara itu di Indonesia pada hari ini dinyatakan oleh pihak Kementerian Kesehatan bahwa ada 603. Seluruh sektor kini terkena imbasnya. Tak terkecuali sektor pendidikan. Seluruh aktivitas belajar mengajar dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang bersifat konvensional dihentikan demi mencegah penyebaran virus ini. Sistem belajar mengajar pun beralih ke sistem daring. Seperti yang dialami oleh kakak beradik ini, mereka adalah Ananta dan Chelsea. Mereka akan menceritakan suka duka dalam menimba ilmu di tengah pandemi ini. Positifnya adalah materinya mudah diakses, terus juga belajarnya lebih santai. Kalau ada kesulitan bisa minta bantuan ke teman atau keluarga. Lebih enak sih, lebih nyaman, lebih santai untuk ngerjain tugasnya juga ya lebih santai. Terutama sih tugas yang individu itu terasa lebih enak gitu, dikerjain di rumah tenang, nyaman gitu. Hal negatifnya yaitu nggak bisa ketemu sama temen, nggak dapat uang jajan, terus kadang kalau mau ngerjain terus diganggu sama adik-adik rame. Hal negatifnya itu menurut saya seperti koneksi, terutama koneksi internet itu paling masalah sih menurut saya. Kemudian seperti ngerjain tugas kelompok itu kan harus membutuhkan tatap muka sama teman-teman ya. Kalau misal kuota dan internet di tempat saya lagi trouble itu susah untuk ngerjain tugas seperti tugas kelompok gitu-gitu. Sama ini sih, terutama nggak dapat uang jajan itu, uang kuliah itu juga lumayan buat penghasilan gitu kan. Harapan katakannya semoga pandemi ini cepat berakhir. Harapan saya ke depannya untuk pandemi COVID untuk segera selesai, terus bisa belajar kuliah lagi, bisa bersama teman-teman gitu. Bisa melakukan aktivitas kayak sehari-hari kayak biasanya, dan juga bisa sekolah lagi. Untuk daring semoga tahun ini aja sih terakhir, di tahun 2020 ini semoga cepat selesai. Pada akhirnya, waktu akan terus berjalan. Ilmu tak akan menunggu. Entah itu di bangku kuliah, di bangku sekolah, maupun di rumah. Sebagai pelajar, kita stay at home dan lawan corona. Halo, selamat malam. Ini Mas Menteri melapor dari rumah. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor satu, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan.
Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam.